Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Aliyah di Kerawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lainnya yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, Ahsan TV atau TV-TV lain yang ikut gabung, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa setelah lebih dari 1 tahun ya. Kita vakum untuk di Kerawang ini karena ada banyak uzur. Sekarang Allah pertemukan kita kembali. Tema yang kita angkat sekarang sebagai lanjutan dari tema-tema sebelumnya adalah kondisi atau keadaan manusia di padang mahsyar. Manusia nanti di akhirat terbagi kepada 3 golongan disesuaikan dengan kondisi atau nasib yang akan mereka alami. 2 di antaranya golongan orang-orang yang menderita, yang sengsara dengan kadar kesengsaraan yang berbeda-beda, sangat tergantung dari kadar dan jumlah dosa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Dan 1 golongan adalah golongan yang berbahagia. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan yang terakhir ini. Siapa ketiga golongan tersebut? Golongan pertama adalah orang-orang kafir. Golongan yang kedua disebut usatul mu'minin atau usatul muwahhidin. Orang mukmin tapi ahli maksiat. Ahli tauhid tapi banyak melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan. Dosa kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Mereka kadang melaksanakan perintah Allah dengan ala kadarnya, dengan seadanya, tapi lebih sering mengabaikan dan melanggar larangan Allah. Bagaimana kondisi mereka di akhirat nanti kita akan jelaskan. Dan yang terakhir ini golongan yang selamat, golongan yang berbahagia di akhirat, yaitu al-atqiya was-salihun, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Mereka akan berbahagia di akhirat. Inilah 3 golongan yang kita akan bahas, tapi nggak mungkin tuntas 3-tiganya hari ini. Minimal kita akan membahas kondisi golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahihah, yang berbicara tentang kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat, maka kita akan mengetahui beberapa keadaan yang sangat mengenaskan
tentang orang-orang kafir di hari kiamat. Pertama, keadaan mereka ketika mereka itu bangkit dari kuburnya. Seperti yang pernah kita jelaskan, ketika kiamat sudah terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur, langit dan bumi beserta isinya hancur. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi yang lain. Buminya baru, disebut Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Maksud suci, tak pernah ada kemaksiatan yang dilakukan di atasnya. Tanah itu datar, tak ada yang bukit, tak ada lembah, tak ada yang cembung, tak ada yang berlubang, tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada tenda. Sejauh mata memandang, rata semuanya. Di sanalah terkubur seluruh bagian yang tersisa dari tubuh-tubuh manusia, yaitu disebut ajbud dzambi atau tulang ekor. Seluruh bagian tubuh kita hancur, kecuali satu. Tulang ekor itu yang tidak hancur. Tulang ekor dari seluruh manusia terkubur di dalam tanah tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dari langit, menyiram seluruh tulang ekor yang terkubur tadi. Maka ibarat benih yang ditanam di dalam tanah, tersilam oleh air hujan, benih itu apa yang terjadi? Tumbuh menjadi pohon, menjadi batang, menjadi dahan, menjadi ranting, menjadi seluruh bagian pohon. Itu ketika di dunia. Maka dari tulang ekor yang terkubur nanti tumbuh menjadi seluruh bagian tubuh manusia secara utuh. Ada badannya, ada tangan, ada kaki, kepala, serta seluruh indranya secara utuh. Nah, akhirnya bergelimpanganlah badan-badan manusia tanpa ruh. Setelah itu ditiuplah sangkakala yang kedua. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan dalam sangkakala itu tersimpan seluruh ruh makhluk hidup. Yang dicabut sekarang, itu semuanya itu tersimpan di dalam sangkakala tersebut. Ketika ditiup, maka ruh itu keluar semuanya dan masuk ke dalam jasad masing-masing pasangannya. Tidak akan tertukar. Ruh saya tidak akan masuk ke yang lain. Ruh yang lain tidak akan masuk ke badan saya. Semua masuk ke badannya masing-masing, lalu hiduplah mereka dan bangkit. Ketika bangkit inilah kondisi manusia berbeda-beda. Kita akan mulai menjelaskan kondisi orang kafir. Allah menerangkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 43, kata Allah, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun." Kata Allah, pada hari ketika ketika orang-orang kafir itu keluar dari kubur-kubur mereka setelah hidup lagi, setelah ditiup sangkakala yang kedua, ka'annahum secara cepat siraan, ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka itu orang-orang yang tergesa-gesa berangkat pergi ke sesembahannya masing-masing ketika di dunia. Mereka nanti terburu-buru berangkat ke tempat yang menyeru. Nanti siapa yang menyuruhnya diterangkan.
khasyiatan absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu tertunduk, tarhaquhum dhillah, mereka itu diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang memang dijanjikan untuk mereka. Ini yang pertama. Dalam surah Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7 Allah berfirman, fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Kata Allah, berpalinglah kamu dari mereka, dari orang-orang kafir. Jangan dilayani, jangan diladeni waktu di dunia. Nanti di akhirat akan datang hari di mana ada yang menyeru. Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan yang menyeru ini malaikat. Yaumad da'i, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pada hari itu ada malaikat yang menyeru kepada sesuatu yang tidak mereka sukai. Tidak disukai oleh orang kafir. Karena seruan itu pertanda kecelakaan, kebinasaan, azab bagi mereka. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kubur-kubur mereka, ka'annahum jaradu muntashir, seolah-olah mereka itu belalang-belalang yang berterbangan, menyiru atau berangkat menghampiri sumber suara yang menyeru tadi. Muhti'ina ila da'i, mereka bersegera menuju kepada yang menyeru. Berkatalah orang-orang kafir saat itu, hadza yaumun asir, inilah hari yang sangat sulit bagi kita. Nah, lalu mereka itu menyerukan kecelakaan bagi diri mereka sendiri. Aduh, celaka kita, aduh bahaya kita, wah binasa kita, wah menderita kita. Itu seruan orang-orang kafir seperti itu. Sebagaimana diterangkan dalam surah Yasin ayat yang ke-51, kata Allah Azza wa Jalla, wa nufikha fis-sur فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala kedua, ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur-kubur mereka dan bergegas menuju Rabb mereka. Sambil qalu, mereka berkata, ya wailan, aduh celaka kita. Man ba'athana min marqadina, siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Sebelum dibangkitkan mereka tidur. Tapi tidur ini bukan berarti ketika di alam kubur tidurnya, bukan. Di alam kubur mereka mengalami azab. Jadi pas dibangkitkan, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, karena ayat ini seringkali dijadikan dalil untuk mengingkari adanya alam kubur, adanya azab kubur. Ini orang kafir begitu bangkit mereka bilang, kami baru tidur, siapa yang bangkitkan kami dari tidur? Lalu mereka, ini yang disebut salah paham. Oh, selama di alam kubur orang kafir tidur. Ayatnya benar, ini surah Yasin ayat 51. Pemahaman mereka yang keliru. Yang benar gimana? Kata Ibnu Abbas ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, ini menunjukkan dahsyatnya penderitaan di akhirat.
Saking hebatnya penderitaan di akhirat, azab kubur yang dulu mereka alami di alam kubur dianggap tidur. Karena apa? Karena nggak seberapa dahsyatnya dibanding kedahsyatan penderitaan di hari kiamat. Oh, seolah-olah apa yang dulu dialami di alam kubur itu ibarat tidur dibanding dahsyatnya azab di akhirat nanti. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua adalah maksud tidur itu adalah waktu dari mulai tiupan pertama sampai tiupan kedua. Tiupan pertama kan menghancurkan alam jagat raya. Setelah itu vakum, tidur semua makhluk, tidak lagi kehidupan. Lalu setelah ditiup tiupan yang kedua baru bangkit. Sebelum dibangkitkan tidur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, beliau bersabda, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Kalau murid-murid Abu Hurairah bertanya, arba'una yauman, apakah maksudnya 40 hari? Kata Abu Hurairah, abait, aku tidak mau menjawab. Arba'una syahra, apa 40 bulan, 40 tahun? Tidak dijawab. Lalu, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Lalu setelah itu, setelah tiupan sangkakala, kemudian orang-orang semuanya tertidur, Allah menurunkan hujan dari langit. Maka tulang belulang atau tulang ekor yang terkubur itu tiba-tiba tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Lalu setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, kemudian hiduplah mereka. Jadi ada jarak waktu antara dua tiupan ketika itu tidur. Dan tidurnya panjang, tidak sebentar. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidur oleh orang kafir. Setelah tertidur dalam jangka waktu yang lama antara dua tiupan tadi, tiupan kedua ditiup, lalu bangkitlah. Orang kafir menyatakan, memba'atsana min marqadina. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Inilah yang dimaksud dengan tidur panjang. Jadi orang kafir begitu bangkit menyatakan, ya wailana, aduh celaka kita. Mereka menyatakan kecelakaan karena diyakini mereka akan binasa. Dulu kiamat ini mereka ingkari. Dulu hari kebangkitan ini mereka dustakan, tidak mereka percayai. Ternyata ada. Ternyata mereka ini dibangkitkan. Ya pasti celaka lah ya. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang kafir. Dalam surah Ibrahim ayat 42 sampai 43, Allah pun menggambarkan kondisi orang kafir ketika dibangkitkan. Ini yang membuat kita, kata orang Karawang, orang Sunda, regreg. Kenapa regreg? Karena seringkali kita gemes melihat kejahatan orang, kezaliman orang. Dia punya kuasa, punya uang, punya pangkat, punya jabatan, punya bodyguard, punya banyak pendukung, jahat. Gak terbalas di dunia sampai mati ya. Korban kezalimannya cuma bisa mengelus dada, cuma bisa menangis, cuma bisa menjerit, berdoa, ya Allah timpakan azabmu di dunia kepada mereka. Sampai matinya mereka gak terbalas. Ada yang begitu? Banyak. Apa Allah lalai tidak memberi balasan di dunia? Jangan menyangka Allah lalai. Jangan menyangka Allah tidak mendengar jeritan kita.
Nih Allah menyatakan dalam surah Ibrahim 42 sampai 43, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i rusihim, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Kata Allah, jangan kalian mengira bahwa Allah lalai dari kejahatan orang-orang zalim. Orang zalim itu berkuasa terus. Orang zalim itu jahat terus. Kenapa nggak diazab? Kenapa nggak dihentikan di dunia sampai mereka mati? Kezalimannya tak terbalas di dunia. Apa Allah lalai? Enggak. Kata Allah, jangan kamu menyangka bahwa Allah itu lalai dari kejahatan orang-orang yang zalim. Lalu kenapa tidak dibalas? Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Hanyalah azab untuk mereka Allah akhirkan pada hari kiamat, pada hari ketika seluruh mata mereka terbelalak. Karena apa? Karena takut melihat azab dan balasan yang harus mereka terima akibat kejahatan dan kezaliman mereka. Muhti'ina muqni'ina rusahum, mereka itu tertunduk, kepala-kepala mereka itu nunduk. La yartu ilaihim tarfuhum, mereka itu matanya sedikit pun tidak berkedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu kosong, melayang. Karena apa? Takut melihat azab. Belum diazab, tapi sudah terlihat stres mereka. Dan apabila kejahatan tidak terbalas di dunia, pasti di akhirat dengan kadar yang berlipat. Masih untung azab itu Allah turunkan di dunia mengurangi dosa loh. Kan semua penderitaan, semua kesedihan fisik atau psikis, kita sedih, kita kesel, kita stres, atau kita risau, galau, resah, gelisah, itu secara psikis. Itu menggugurkan dosa. Atau secara fisik, kita terkena umpamanya kejedot pintu kayak tersandung, kerikil sampai berdarah kayak, atau umpamanya kita lelah, kita capek, apalagi terkena sakit. Apapun jenis penyakitnya, itu menggugurkan dosa, termasuk musibah yang lebih besar. Semuanya itu azab bagi dosa yang kita pernah lakukan, gugur dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu loh. Dan Allah mengampuni banyak dosa. Tidak semua dosa Allah azab di dunia, kebanyakan diampuni. Kalau semua dosa diazab oleh Allah, hancur alam jagat raya, enggak ada kehidupan yang tersisa. Karena setiap detik pasti ada orang yang berdosa ya, di setiap tempat ya. Allah menyatakan lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mengadab manusia di dunia karena dosa-dosa mereka, niscaya tak ada satupun makhluk yang tersisa di muka bumi. Habis semuanya tuh. Kalau semua dosa Allah azab di dunia. Tapi tidak semua dosa Allah azab, kebanyakan diampuni dan ada yang ditunda di akhirat nanti. Bersyukur kalau umpamanya kita punya dosa, ditunggu tobatnya enggak tobat, ditunggu amal baik untuk menghapus dosa juga tidak, Allah kasih musibah sebagai hukuman. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala ini terangkat
kecuali karena taubat. Kalau ingin terlepas dari penderitaan, nyeri, perih, kesengsaraan, kesedihan, kegalauan, kerisauan, coba introspeksi, tobat dari dosa-dosa. Itu hukuman dari Allah. Termasuk risau galaunya itu timbul dari orang terdekat. Istri kita pika sebelen, karena memang sehari-hari begitu. Sekarang tambah nyebelin umpamanya. Anak-anak juga tidak nurut, membangkang, bikin kita pusing, turunan merenya. Kadang pembantu kita gitu, kadang motor kita, mobil kita, mogok lagi, nggak mogok, nggak kempes, keserempet orang, nyerempet orang, kesenggol. Oh pokoknya bikin kita pusing nggak? Iya. Tobatlah, itu dosa loh. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, in asaitullaha fara'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak maksiat aku itu pada perilaku istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Jadi masalah mereka bagiku. Kira-kira kitanya mangkal, kesel, liar, stres? Iya, itu azab. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau turun azab, tergugur dosa kita. Orang-orang kafir, Allah tidak azab di dunia, tapi di akhirat ditunda. Kalau ada orang zalim, kezaliman tidak terbalas di dunia, hati-hati, di akhirat berlipat. Makanya Allah menyatakan, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dari kejahatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhassu fihi al-absar. Hanyalah balasan bagi mereka itu ditunda pada hari ketika mata-mata mereka itu terbelalak. Makanya azabnya lebih dahsyat dan lebih pedih daripada azab yang mereka atau yang teralami oleh orang-orang di dunia. Sampai-sampai kondisi jiwa mereka di akhirat ketika melihat azab. Azab ini belum ditimpakan, baru melihatnya aja. Baru dihisab. Hisabnya aja udah menegangkan. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, di dalam surah Ghafir ayat yang ke-18. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzirhum yawmal azifah idhil qulubu ladail hanazir kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Berikan peringatan kepada mereka pada hari yang sudah dekat. Hari kiamat maksudnya. Di hari itu hati-hati mereka itu tertahan di kerongkongan mereka. Hatinya naik mau keluar saking takut dan tegangnya, tapi mandek di kerongkongan. Tidak bisa kembali ke tempatnya, tidak bisa keluar. Malidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Mereka di akhirat tidak memiliki kawan dan tidak memiliki syafaat yang mereka yang ditaati, tidak. Lalu ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, mereka itu secara fisik digiring, dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu. Kedua tangannya disatukan dengan leher mereka dan dirantai dengan besi yang sangat dahsyat, sementara seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan ter panas. Qatiran itu cairan logam. Kenapa logam mencair? Saking panasnya. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 48 sampai ayat 50. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat
wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Ya, bayangkannya juga ngeri ya. Kata Allah, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi ini kan sudah hancur. Ada bumi yang baru nanti di akhirat. Wassamawat, demikian juga langit. Langit ini kan sudah hancur. Diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Mereka itu bangkit menghampiri menuju Allah yang esa dan perkasa. Lalu apa kata Allah? Wa taral mujrimina yauma idzin. Engkau lihat orang-orang durhaka pada hari ini, pada hari tersebut muqarranina fil asfad, mereka itu dibelenggu dengan besi yang sangat kuat. Di belenggunya itu kedua tangannya disatukan di tengkuk. Kemudian dirantai dengan besi. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka itu dari qatiran. Qatiran itu tadi cairan logam yang sangat panas, memenuhi seluruh tubuhnya. Wa taghsha wujuhahum nar, sementara api itu menutupi wajah-wajah mereka. Ini kondisi orang kafir ketika dibangkitkan, ini belum mereka masuk ke dalam neraka. Berdasarkan hal itulah maka kondisi orang kafir di sana sangat-sangat luar biasa, mengenaskannya. Sementara kondisi di alam mahsyar, mahsyar maknanya tempat berkumpul. Ya itu tadi, bumi yang lapang, yang luas, sejauh mata memandang, seolah-olah tanpa ujung, tanpa pangkal, tanpa akhir. Semuanya rata. Kondisinya bagaimana? Kondisinya matahari sangat dekat, seukuran kira-kira 1 mil. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Miqdad bin Al-Aswad, dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, tadani syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari dekat pada hari kiamat dari seluruh makhluk, sampai ukuran dekatnya matahari dari makhluk itu ukuran 1 mil. Kalau mil ini jarak, 1 mil ini kira-kira 1,8 kilometer. Matahari sedekat itu, bayangkan. Sekarang aja matahari jutaan kilometer kerasa panasnya luar biasa. Kalau musim panas. Kok bisa nggak hancur? Di akhirat beda dengan di dunia loh. Lalu para ulama ikhtilaf yang dimaksud mil di dalam hadis ini. Sulaiman bin Amir menyatakan, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatul ad am al mil ladhi taktahilu bihil ain. Aku tidak tahu pasti apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Apakah mil dalam hadis ini maksudnya jarak tertentu di muka bumi? 1 mil itu sekitar 1,8 kilometer, 2 kilo kurang. Ataukah mil itu adalah, ada 2 makna mil. Mil yang pertama jarak. Yang kedua mil itu adalah apa istilahnya di kita? Kalau ada celak mata. Di mana celak mata itu disimpan? Wadahnya botol ya. Ada tutupnya. Tutupnya itu ada batangnya, ya enggak? Ada batangnya tuh. Kemudian dicelupkan, dimasukkan tutupnya itu dengan batangnya ke celak mata. Kalau mau dipakai, dicabut, celaknya itu nempel di batang-batangnya tadi. Kemudian dioleskan ke bulu mata, ke kelopak mata, jangan ke matanya.
Nah batang tutupnya itu disebut mil. Aku tidak tahu mil itu sejarak 1,8 kilo ataukah sejarak batang dari celak mata tersebut. Lalu dia berkata Rasul alaihi salatu wassalam, selain matahari sangat dekat, otomatis panasnya itu membuat semuanya berkeringat, ya enggak? Keringatnya macam-macam, tergantung amal. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakuna ila ka'bayhi, wa minhum man yakuna ila rukbatayhi, wa minhum man yakun ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljaman." Lalu manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada di antara mereka yang terendam oleh keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke kedua lututnya. Ada juga yang sampai ke kedua pinggangnya. Ada juga yang sampai ke kedua telinganya. Masing-masing orang terendam oleh keringatnya dengan ketinggian yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung amal. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia semuanya berdiri di hadapan Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan atau menjelaskan ayat ini, yaqumu ahaduhum fi rasihi ila ansafi udhunai. Salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir nih atau orang-orang durhaka, mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai ke perbatasan kedua telinganya. Bukan air, tapi keringatnya sendiri. Jangan difahami dengan kondisi manusia di dunia. Masa ada keringat sebanyak itu? Itu di dunia. Masa kalau keringat segitu, garing kitanya, dehidrasi ya, itu di dunia. Ingat, kondisi di akhirat jauh berbeda dengan kondisi di dunia. Jangan dipakai logika, karena logika hanya berlaku untuk kehidupan di dunia. Untuk di akhirat berbeda jauh kondisinya. Gak bisa dijangkau dengan akal dan logika. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'riqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba araquhum fil ardi sab'ina dhira'a wa yujibuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia pada hari kiamat berkeringat sampai keringatnya itu mencapai 70 hasta, dan ada di kalangan mereka yang terendam oleh keringatnya sampai ke telinga-telinga mereka. Selain itu, orang-orang kafir diliputi oleh azab. Terlebih orang-orang musyrik, para penyembah selain Allah Azza wa Jalla, mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena banyaknya azab yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Menyesal. Kenapa dulu musyrik? Menyesal kenapa dulu tidak menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Atau mereka dulu menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu juga menyembah selain Allah. Itu yang disebut musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasarah idh khudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari hasarah. Hasrah itu hari penyesalan. Hari ketika semua orang durhaka menyesal atas kedurhakaan mereka. Ketika semua urusan diputuskan, mereka dalam keadaan lalai, mereka tidak beriman.
Saking dahsyatnya penyesalan orang-orang kafir, mereka menyerukan, kenapa ya? Dahulu kami tidak mengikuti para rasul yang diutus kepada kami. Penyesalannya itu terungkap. Sekarang ketika di dunia para nabi, para rasul diolok-olok, ditentang, dimusuhi, dizalimi. Setelah para nabi, para rasul tidak ada, pelanjutnya dari kalangan para ulama, dari kalangan para duat, para asatidzah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ketaatan, kebaikan, diolok-olok, ditentang. Ada nggak ustadz yang diolok-olok ceramahnya? Banyak. Orang kafir, bahkan oleh orang Islam ahli maksiat yang tidak setuju dengan isi ceramah ustadznya, diolok-olok tuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan mulai ayat 27 sampai ayat 28, kata Allah, wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikr ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, pada hari ketika orang-orang zalim itu gigit jari. Gigit jari ini simbol dari penyesalan. Ketika itu mereka gigit jari sambil berkata, celaka aku. Kenapa dulu waktu di dunia aku tidak mengambil jalan bersama para rasul atau para penerusnya? Celaka aku, kenapa aku menjadikan si fulan ini sebagai sahabatku? Si fulan sahabat ini sama-sama durhaka, bahkan dia yang mengajak orang itu kepada kedurhakaan. Laqad adallani 'ani dzikri, si fulan ini telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Tuh, ada ungkapan penyesalan. Sekarang di dunia dia sengaja mengambil kawan-kawan yang durhaka, sengaja menentang dakwah para rasul atau para penerus para rasul ini, di akhirat menyesal. Kenapa nggak ikut ya? Kenapa yang jadi sahabat saya ini yang saya ikuti ya? Menyesal. Maka saat itu orang-orang kafir, mereka putus asa, tidak bisa lagi memperoleh ampunan, tidak bisa lagi mencari jalan keluar agar bisa selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Tidak, walaupun tobat saat itu nggak akan diterima. Jangankan saat itu, ketika sakarat, diambang kematian, tobat sudah ditutup pintu tobat tuh. Innallaha yaqbalu taubatal amdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima tobat seorang hamba sebelum si hamba itu sakarat. Yugharghir itu mengeluarkan suara ngorok ketika nyawa ini sudah tiba di tenggorokan. Saat itu, sekarang saya tobat. Nggak bisa, ditutup pintu tobat bagi orang itu. Apalagi tobatnya di akhirat. Maka putus asalah mereka dari ampunan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 14, kata Allah, wa yawma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Dan ketika kiamat terjadi, putus asalah orang-orang kafir tersebut, orang-orang durhaka tersebut, putus asa. Gak bisa selamat dari azab, gak bisa terhindar dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah mereka orang-orang kafir itu berangan-angan, berharap seandainya mereka musnah saja dari kehidupan di akhirat, diratakan jadi tanah atau dikembalikan menjadi tanah agar tidak apa? Agar tidak diazab,
agar selamat dari murka Allah. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam Al-Quran surah An-Nisa 41 Allah berfirman, Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul itu berangan-angan seandainya mereka itu diratakan dengan tanah. Hancur, binasa, mati, sudah. Nggak perlu dihisab, nggak perlu diazab gitu tuh. Seperti anggapan mereka ketika di dunia, kata mereka nggak ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia. Kita nggak akan dibangkitkan. Setelah kita mati, beres urusan, kan gitu. Ternyata sampai di akhirat, dibangkitkan lagi. Daripada diazab, disiksa, mereka berharap lebih baik dimusnahkan. Diratakan jadi tanah atau dikembalikan menjadi tanah. Sebagaimana surah An-Naba 40 menyatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh, celaka aku, seandainya aku pun kembali menjadi tanah. Daripada hidup tapi menderita, mengalami azab dan siksa yang sangat dahsyat. Ya, itulah penderitaan orang-orang kafir ketika di alam mahsyar. Lalu kemana tuh kebaikan orang-orang kafir? Di dalam kehidupan dunia orang kafir suka berbuat baik. Secara sosial suka menolong. Suka menunjukkan belas kasihan dengan tulus, tanpa pamrih. Mungkin ada, mungkin ada. Walaupun lebih banyak dengan pamrih. Menolong untuk memperoleh keuntungan dari pertolongan. Tapi mungkin ada yang tulus demi kemanusiaan gitu. Ada orang yang sengsara menderita ditolong tulus, nggak berharap apapun. Ada. Jadi mereka memiliki kebaikan dalam kehidupan di dunia. Kemana kebaikan-kebaikan mereka? Ada dua. Pertama, ihbatu a'malihim. Amal-amal mereka itu dihapus. Amal baik. Ketika menerangkan bagian ini, berkata para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, a'malul kufar qisman. Qismun huwa tughyanun wa baghyun wa ifsadun fil ard wa nahwu dzalik. Fahadi a'malun batilah fasidah la yarju ashabuha min waraiha khaira. Yang pertama, amal orang-orang kafir ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah kedurhakaan, kezaliman, mengadakan kerusakan di muka bumi dan yang sejenisnya. Pokoknya amal buruk. Maka itu adalah amal-amal batil yang rusak, yang dipastikan tidak akan memperoleh kebaikan balasan bagi mereka, tapi yang ada adalah azabnya lebih dahsyat. Orang kafir itu azabnya berbeda-beda. Karena kadar kejahatan orang kafir berbeda-beda. Ada orang kafir selain kafir itu dia jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Selain kafir dia juga melakukan riba, dia juga mabuk, dia juga maling, dia juga berzina, dia juga macam-macam. Itu azabnya lebih dahsyat dibanding orang kafir hanya kafir aja, tapi dia tidak mabuk, dia tidak berzina, dia tidak jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Dia baik secara sosial. Beda kan amalnya? Amal kejahatannya beda, kadar dosanya di akhirat juga beda. Allah menggambarkan orang-orang kafir yang memiliki amal-amal yang jahat tersebut digambarkan seperti yang Allah terangkan dalam surah An-Nur ayat 40. Kata Allah,
au kadhulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakid yarahu wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Orang-orang kafir yang jahat, selain kafir, mereka jahat. Mereka melakukan banyak dosa dan maksiat. Tak ubahnya seperti kegelapan di tengah lautan yang tertutup hujan, badai. Jangankan di lautan, di daratan juga kalau hujannya besar, walaupun siang hari, cuaca gelap kan? Cuaca sangat gelap. Kalau di kita segelap-gelapnya cuaca masih kelihatan sedikit cahaya matahari. Coba pergi tuh ke negara-negara di utara banget atau di selatan banget ketika musim dingin. Nah sekarang nih Desember Januari. Pergi tuh ke Eropa, Amerika atau negara-negara Asia Timur. Seperti Jepang, Korea, Cina yang mengalami musim dingin. Malam atau siang itu nyaris tak ada bedanya. Walaupun siang hari seperti cuaca subuh gitu. Kenapa? Matahari itu sinarnya nggak masuk. Terhalang oleh awan yang super tebal. Terhalang. Nyaris matahari itu tidak pernah menampakkan sinarnya. Kecuali sedikit-sedikit dan sebentar-sebentar. Makanya walaupun siang hari lampu itu nyala terus. Di musim dingin tuh. Kalau lampunya tidak nyala, gelap kayak malam. Kebayang sekarang di tengah lautan ada badai, hujan besar. Disebut yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Jadi ada gelombang, di atas gelombang itu ada gelombang lagi, di atasnya ada awan yang tebal. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Idza akhraja yadahu lam yakid yaraha, kalau dia mengeluarkan tangannya nyaris tidak melihat tangannya sendiri. Kata orang Karawang, teka tinggali curug-curug acan. Saking apa? Saking gelapnya. Lalu Allah menyatakan wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Siapa orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan cahaya kepada dia. Kegelapan di atas kegelapan itu gambaran orang yang kafir ditambah melakukan banyak dosa maksiat dan pelanggaran. Berlipat-lipat itu dosanya. Ini amalan orang kafir yang buruk. Inilah jenis amal yang pertama. Wa qismu tsani, adapun jenis amalan yang kedua, a'malun yadhunnuna annaha tughni anhum minallahi syai'a. Kas-sadaqah wal utaq wasilatul arham wal infaq fi sabilil khair. Amalan kedua adalah amalan yang mereka duga mereka akan memperoleh kebaikan dari amalan itu. Bisa bermanfaat bagi mereka. Seperti sedekah, membebaskan budak, silaturahmi, infak di jalan kebaikan. Atau kebaikan-kebaikan lain yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang kafir kan. Maka amal yang seperti ini oleh Allah digambarkan seperti sarab. Sarabnya dengan sin kecil. Sarab itu apa yang kalau kita lihat dari kejauhan seperti air, padahal pas dihampiri nggak ada air. Apa namanya itu? Fata Morgana. Seperti Fata Morgana. Dari kejauhan kelihatan ada air, setelah didekati tidak ada.
Itulah amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seperti mereka berharap kebaikannya akan ada reward, pahala, balasan baik bagi mereka di akhirat. Ternyata tidak ada. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin tahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amal baik mereka seperti fata morgana. Di suatu tempat yang jauh yang dikira oleh orang yang kehausan itu air. Sehingga ketika orang itu mendatanginya, dia tidak memperoleh, tidak menemukan apapun. Air yang dilihat dari kejauhan tadi itu tidak ada. Karena itu hanya ilusi, hanya fata morgana. Dan orang itu mendapati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hisab. Dan Allah amat sangat cepat hisabnya. Yang pertama. Jadi diumpamakan ibarat fata morgana. Kelihatan seperti ada, setelah didatangi tidak ada. Orang kafir yang banyak melakukan kebaikan di dunia, mereka meyakini, minimal menyangka, minimal berharap ada reward, ada balasan kebaikan atas kebaikan mereka di akhirat. Ternyata zong, kosong. Yang pertama. Kedua, kadang-kadang oleh Allah Azza wa Jalla diumpamakan seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran 117. Kata Allah dalam ayat itu, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadlimun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan apa-apa yang mereka infakkan dalam kehidupan di dunia ini seperti angin. Ada di dalam angin itu sirrun. Sirrun itu maknanya al-bardus syadid, angin yang sangat dingin. Asaba hartha qaumin zalamu anfusahum, lalu angin itu menerpa perkebunan, tanaman-tanaman orang-orang yang sudah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu angin dingin itu menghancurkan tanaman itu. Orang yang menanam sudah ada usaha tuh. Setelah menanam dia apa? Berharap sekian bulan lagi panen. Karena sudah ada usaha. Ternyata malam hari diterpa angin dingin, rusak itu, mati semua tanamannya, gagal panennya. Seperti itu pula orang kafir yang melakukan kebaikan. Dengan kebaikan yang dilakukannya, dia berharap akan dapat balasan atas kebaikannya. Ternyata gagal panen. Allah tidaklah menzalimi mereka, tapi merekalah yang zalim kepada diri sendiri. Makna dari perumpamaan ini sama dengan yang tadi. Intinya kebaikannya tidak terbalas dengan pahala atau dengan kebaikan lagi. Ini yang kedua. Ketiga, kadang Allah mengumpamakan kebaikan orang kafir seperti debu-debu yang berada di atas sebuah batu. Ada debu itu. Dari kejauhan ada kelihatan. Tapi ternyata tiba-tiba datang angin kencang, menerbangkan seluruh debu yang ada di atas batu itu, bersih lagi itu. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim
a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal baiknya itu seperti debu-debu yang hinggap di atas bebatuan, lalu bertiuplah angin yang kencang di musim bertiupnya angin. Mereka tidak mampu melakukan apapun untuk mempertahankan debu-debu tersebut. Habis sudah, bersih lagi itu batunya, nggak ada lagi debu. Dan itulah gambaran bagi orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Diperlihatkan tuh. Kelihatan oleh orang kafir yang pernah melakukan kebaikan itu, ada harapan, ada amal baik saya tuh ternyata. Tapi apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amal baiknya itu tak ubahnya bagian debu-debu yang diterbangkan angin. Habis. Putuslah harapan mereka. Hilanglah angan-angan mereka. Sehingga apa yang mereka harapkan akan punya balasan baik hilang. Yang ada apa? Penyesalan. Inilah yang persis digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Mulai dari ayat 103 sampai 106. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakan olehmu hai Muhammad, mau enggak kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya? Itu orang-orang yang usaha mereka itu sesat dalam kehidupan di dunia, salah, keliru, tapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Mereka lah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kepada pertemuan dengan Allah. Amal-amal baik mereka terhapus semuanya. Kami tidak akan menegakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Untuk apa ditimbang? Nggak ada kebaikan. Itulah balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Karena kekafiran mereka. Dan mereka mengambil ayat-ayat kami, menjadikan ayat kami dan para utusan kami sebagai bahan olok-olok. Diolok-oloklah para nabi, para rasul. Diolok-oloklah para asatidah, para duat. Diolok-oloklah ayat dan isi yang disampaikan oleh para nabi dan para pelanjutnya tersebut. Nah seperti itulah maka seluruh kebaikannya gugur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak memandang perlu untuk menghisab atau menimbang amal mereka. Apa yang bisa ditimbang? Nggak ada amalnya kok. Berdasarkan hal itulah maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diterima dari Mus'ab bin Sa'ad, bahwa Mus'ab bin Sa'ad bertanya kepada bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma tentang orang yang paling rugi amalnya yang diterangkan dalam Al-Kahfi mulai ayat 103 tadi. Siapa mereka?
Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, humul Yahud wan Nasara. Mereka lah Yahudi dan Nasara. Ammal Yahudu fakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Yahudi, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amman Nasara fakafaru bil jannah. Adapun orang-orang Nasrani, mereka kufur kepada surga. Wa qalu la ta'ama fiha wala syarab. Orang Nasrani menyatakan di surga tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut sebagai manusia yang paling rugi amalnya? Diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, wa innama kana al-yahudu wan nasara min al-akhsarina a'mala lianna katsiran minhum yadhunnuna anfusahum 'alal haqq wa yastahiduna fil ibadah wa haqiqatul amr annahum khasirun liannahum yakfuruna bi rasulillahil khatim wa kitabihil munazzal ma kufrihim bi katsirin mimma anzala ilaihim min rabbihim wa imanihim bil harfi min dinihim. Orang Yahudi dan Nasrani disebut orang yang amalnya paling rugi karena kebanyakan mereka menyangka mereka itu di atas kebenaran. Bukan kebanyakan lagi, semuanya mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Mereka bersungguh-sungguh ibadah. Orang Yahudi ibadah, Nasrani ibadah dengan cara mereka, dan ada di kalangan mereka yang sungguh-sungguh ibadahnya. Hakikatnya mereka rugi karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan, dan mereka kufur kepada banyak ayat yang diturunkan kepada mereka, dan iman mereka sudah dirubah dalam agama mereka. Maka Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat mereka akan termasuk orang-orang yang sangat-sangat rugi. Karena capek gawe, teka pake, barijeng di teke. Sudah sampai berbuat, mereka kan ibadah. Nggak kepake. Barijeng diteke, digetok diteke. Itu diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahadzaka nafi'uh. Wahai Rasulullah, ada orang zaman dahulu, zaman jahiliyah, namanya Ibnu Jad'an. Dia baik. Dia ini suka menyambung silaturahmi, suka menyantuni orang-orang miskin. Secara sosial baik dia. Tapi dia penyembah berhala. Apakah kebaikannya itu bermanfaat bagi dirinya? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhu innahu lam yaqul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, semua itu enggak ada manfaatnya bagi dia karena dia belum pernah sekali saja dalam sehari berkata rabbighfir li khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Enggak pernah berdoa begitu. Maka semua kebaikannya itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ya, inilah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi orang kafir kebaikan-kebaikannya digugurkan, dihapus, tidak akan dibalas di akhirat nanti. Inilah yang kedua. Yang pertama, kondisi mengenaskan dari orang kafir. Yang keduanya, amal-amal baik mereka itu dihapus, digugurkan, tidak ada manfaat. Nah, yang ketiga ini yang lebih seru dari yang pertama kedua.
Apa yang ketiga? Ini yang terjadi. Mereka itu berantem satu sama lain di akhirat. Di dunia mereka itu bersatu padu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Bersatu padu untuk memerangi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Di akhirat mereka bermusuhan, bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain, saling mencela satu sama lain. Diberi judul oleh para ulama takhasumu ahlin nar. Saling bermusuhannya para ahli neraka di dalam neraka, saling mencela, saling memaki, saling menyalahkan, saling mendoakan keburukan antar sesama mereka. Kenapa? Karena mereka dahulu durhaka karena pengaruh kawannya. Ada yang tidak durhaka dipengaruhi oleh kawannya jadi durhaka. Ada yang tadinya kedurhakaannya kadarnya sedikit kecil, tapi dipengaruhi oleh kawannya menjadi membesar. Ada kedurhakaannya pasif, hanya disimpan untuk diri sendiri, tapi diprovokasi oleh kawannya menjadi aktif menyerang kepada Islam dan kaum muslimin. Semuanya begitu. Nanti di akhirat orang ini ngamuk ke kawannya. Gara-gara kamu saya jadi celaka. Gara-gara ajakan kamu saya jadi binasa. Begitu Al-Quran dan hadis yang sahih menerangkan. Dan permusuhan ini terjadi tidak hanya satu orang dengan satu orang lain. Ada permusuhan antara pemimpin dengan rakyatnya. Bertengkar mereka di akhirat. Ada pertengkaran antara orang tua dengan anaknya. Ada pertengkaran antara guru dengan muridnya. Ada pertengkaran antara seseorang dengan sahabatnya atau saudaranya. Lebih parah lagi, ada pertengkaran antara seseorang dengan anggota badannya. Mulut orang tersebut memaki tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Dan ada pertengkaran antara ruh dan jasad dari orang tersebut. Pokoknya pertengkaran itu banyak terjadi di akhirat. Dan pertengkaran para ahli neraka akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan untuk membahas materi tadi. Insya Allah nanti lanjutan dari materi ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Dan kita masuk sekarang ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga Allah menjaga ustaz dan jamaah yang hadir. Amin wa iyyakum. Abu Thalib memperoleh azab yang paling ringan berkat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaatnya khusus bagi Abu Thalib saja? Iya. Ada syafaat khusus bagi beliau, bagi Abu Thalib. Karena apa? Karena secara khusus didoakan oleh Nabi SAW. Ketika Abu Thalib mati di atas kekafiran, Nabi memintakan ampunan. Ditegur. Maka nalin Nabi walladzina amanu ma'ah ayastaghfirul musyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya memintakan ampun untuk orang muslim, untuk orang-orang musyrik, walaupun dia bapak-bapaknya sendiri dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk diringankan dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, karena syafaat Nabi SAW dipindah menjadi yang paling enteng. Dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, di mana dipakainya? Di kaki.
ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang paling jauh dari kaki. Kebayang gimana kakinya, pinggangnya. Berdasarkan kasus ini berkata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tempat neraka yang paling bawah. Maksud karena aku, karena syafaatku. Ini kekhususan bagi Abi Thalib. Bagaimana cara menghitamkan kembali rambut atau janggut yang putih? Nggak tahu. Tanya ke ahli rambut, dicat. Jangan dihitamkan, tapi dengan warna selain hitam. Ya, boleh pakai cat rambut. Sekarang banyak mereknya, jenisnya macam-macam ya. Saya nggak mau menyebut merek. Promosi dibayar henteu. Ustaz, di antara dua tiupan sangkakala, apakah ruh para syuhada dan burung hijau juga tertidur? Iya. Jadi ketika di alam kubur, ruh kita dan jasad kita hidup. Sudah kita terangkan 5 golongan manusia dengan 5 keadaan yang berbeda di alam kubur. Golongan pertama para nabi dan para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la, tempat terbaik di alam kubur. Kita nggak bisa masuk sana. Itu khusus para nabi, para rasul. Kedua, kondisi para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, orang mukmin yang soleh. Mereka juga dapat nikmat kubur. Dalam bentuk menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kalau syuhada berterbangan, kali ini hanya bergelantungan. Enak mana? Ya enak berterbangan ke sana kemari. Itu 3 golongan yang memperoleh nikmat kubur dengan kondisi dan kadar nikmat yang berbeda di alam kubur. Golongan keempat yang memperoleh azab kubur yaitu orang mukmin ahli maksiat. Dia mukmin, tapi dosanya lebih banyak. Dia diazab di alam kubur sesuai dengan kadar dosa dan jenis dosanya. Yang kelima, orang kafir diazab dengan azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab orang mukmin ahli maksiat. Hidup mereka dalam kondisi yang berbeda-beda di alam kubur. Setelah kiamat terjadi, semuanya tidur. Baru setelah ditiup sangkakala kedua, barulah bangkit di padang mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Syarat sahnya Islam adalah harus bersyahadat dengan disaksikan atau dibaiat. Nggak harus dibaiat untuk menjadi Islam. Cukup syahadat. Pertanyaan, kepada siapa kita berbaiat? Karena masing-masing kelompok mengatakan kelompoknya lah yang imamnya sah dan paling pertama. Karena kalau salah baiat khawatir tidak sah alias kafir. Ini berbahaya, ini pemikiran khawarij. Semoga di sini ada dan semoga mendengar penjelasan saya ini. Kewajiban bersyahadat adalah kewajiban bagi orang yang kafir mau masuk Islam. Mungkin dia pernah Islam lalu murtad lalu masuk Islam, atau mungkin dia umpamanya kafir kemudian mau masuk Islam, wajib bersyahadat. Kalau enggak bersyahadat langsung sholat langsung sholat enggak sah. Adapun bagi orang yang Islam sudah Islam sejak lahir tidak wajib bersyahadat. Makanya tidak ada riwayat Nabi para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka. Pernah ada riwayat Nabi SAW mensyahadatkan cucunya Hasan dan Husain? Enggak.
Atau para sahabat mensyahadatkan anak-anak pas balik, ayo kalian syahadat masuk Islam. Pernah? Enggak. Karena apa? Karena sudah Islam dari awal, dari kecil, dari lahir. Kata siapa? Quran menyatakan begitu. Mana ayatnya? Lihat surah Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Islam inilah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua bayi yang lahir itu Islam. Nah, kayaknya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan salah satu lafadznya lah ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Lalu ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, Abu Hurairah berkata, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apa yang dimaksud dengan fitrah ini? Al-fitratu huwal Islam. Fitrah di sini maksudnya Islam. Jadi tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Jadi kalau orang tuanya Yahudi, anaknya lahir Islam dia. Nanti setelah anak ini gede dibaptis ya, atau apalah istilahnya diyahudikan. Kalau orang tua Nasrani, anaknya lahir Islam dia. Nanti kalau udah gede dibaptis jadi Nasrani. Begitu juga Majusi, begitu agama-agama yang lain ya. Berarti sudah murtad. Nah kalau nanti setelah itu dia masuk Islam, wajib syahadat karena sudah keluar. Tapi kalau tidak pernah murtad, umpama ada anak orang kafir, bayi orang kafir lahir muslim lalu langsung diberikan ke keluarga muslim. Oleh keluarga muslim dididik langsung sholat, ngaji, saum dan seterusnya. Ya dia sudah Islam. Karena dia lahir Islam. Tidak pernah murtad, gak perlu syahadat lagi. Ini ayat, ini hadis. Kata Abu Hurairah, tahu gak fitrah di sini apa? Fitrah di sini Islam. Lalu beliau membacakan ayat, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Inilah fitrah Allah yang semua manusia lahir di atas fitrah ini, di atas Islam. Kalau gitu Islam agama turunan? Bukan. Buktinya orang tuanya Yahudi, Nasrani atau agama lain, anaknya Islam, lahir sebagai seorang muslim. Makanya tidak perlu disyahadatkan bagi orang yang sejak lahir tidak pernah murtad. Mensyahadatkan orang Islam lagi pertama berarti menganggap kalau tidak syahadat masih kafir, ya enggak? Yang kedua, kalau umpamanya syahadat wajib ada saksi, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayat atau hadis mana? Kalau bersyahadat itu harus ada saksi. Tapi ada orang yang menerima syahadatnya seorang, iya. Minimalnya. Sekali lagi itu untuk orang kafir yang mau masuk Islam. Atau yang pernah murtad lalu mau tobat masuk Islam kembali, ya syahadat lagi. Adapun sekali lagi yang sudah Islam dari kecil tidak pernah murtad, tidak perlu syahadat lagi. Siapa yang mewajibkan syahadat bagi sebuah umat Islam, berarti dia menganggap kafir dan bertolak belakang dengan ayat dan hadis tadi. Juga bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nggak ada riwayat Nabi para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya, nggak sama sekali. Ya. Nah ini bahayanya. Jadi kalau dengan logika begini, kan syahadat rukun Islam pertama syahadat. Kapan kamu syahadat? Gitu kan? Dalam sholat juga syahadat. Itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu binniyat.
Kan amal tergantung niat. Jadi kalau syahadatnya bukan masuk Islam, niatnya bukan Islam dong. Kan gitu logika. Pikir, oh iya. Nanti saya pikir dulu, oh kalau dipikir dulu di rumah, nah kalau nanti pulang kamu ketabrak orang mati, belum syahadat ayo. Akhirnya iya deh saya syahadat. Syahadat masuk Islam, pulang ke rumah bapaknya kafir, ibunya kafir, gak mau sholat di masjid, imamnya juga kafir. Bahaya gak? Ini takfiri namanya. Karena mereka pakai logika. Nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai penjelasan para ulama. Dan logikanya ini rapuh, bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Ya, ini yang pertama. Kedua, sekarang banyak kelompok-kelompok itu firqah namanya. Bukan jamaah. Jamaah itu adalah mangkana alal haqqi fahuwa jamaah wa in kana wahida. Siapa orang yang berada di atas kebenaran itu jamaah walaupun sendirian. Al jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah adalah berkumpulnya orang di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah walaupun sedikit. Firqah itu berkumpulnya orang di atas kebatilan walaupun banyak. Jadi jamaah tidaknya bukan di atas kelompok atau tidaknya banyak sedikitnya, lihat dia di atas kebenaran atau kebatilan. Kalau orang memahami ayat dan hadis dengan logika, dengan ra'yu, batil itu. Dan firqah itu semacam itu, banyak firqah, satu firqah satu imam. Mereka menyempal dari umumnya kaum muslimin. Inilah kelompok takfiri, kelompok khawarij. Satu orang ada satu imam. Satu orang berbayat, setiap orang berbayat kepada imamnya dengan bayat yang bid'ah. Karena bayat itu kepada imam kaum muslimin, bukan kepada imam kelompok, ya. Nah, lalu ayat-ayat tentang imam mereka terapkan kepada kelompoknya. Seperti umpamanya Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kiamat kami panggil setiap manusia bersama imam-imam mereka. Mereka menafsirkan imam ini imam kelompok. Lalu disodorkan ayat ini kepada kawan-kawan, imam kamu siapa? Ini ayatnya nanti, setiap orang akan dipanggil bersama imamnya. Mereka menyangka imam di sini teh apa? Pemimpin kelompok. Karena mereka nggak lihat lanjutan ayat ini, nggak lihat tafsir para ulama. Imam yang dimaksud di sini adalah buku catatan amal. Makanya lanjutan waman utiya kitabahu biyaminihi. Siapa orang yang mengambil kitabnya dari sebelah kanan? Kitab ini disebut imam. Jadi kullu syai'in fi imami mubin, segala amal yang dilakukan oleh manusia tercatat dalam imam yang nyata. Imam itu di sini maksudnya apa? Buku catatan amal, bukan imam kelompok. Coba setiap ayat yang ada lafaz imam mereka maksudkan imam kelompoknya. Padahal bukan itu. Imam di sana maknanya adalah kitab catatan amal. Sehingga semua kata-kata imam dalam ayat dijadikan dalil tentang wajibnya punya imam. Imam kelompok maksudnya, ya. Dan ini kesesatan yang nyata. Kesimpulan akhirnya sesat dan proses yang mereka alami sampai ke kesimpulan itu yang paling sesat. Yaitu apa? Memahami ayat dan hadis dengan kebodohan, dengan ra'yu. Tidak melihat penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah itu, ya. Karena dengan hadis man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, dalam riwayatin man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw mimma bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini efek dari memahami Quran dengan ra'yu sampai kepada kesimpulan yang keliru tadi. Dan apa efeknya dalam kehidupan sosial?
orang yang dianggap tidak sekelompok dengan dia, kafir. Nggak mau sholat berjamaah. Ini berbahaya. Ini firqah, pemecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana lain halnya? Bagaimana lain halnya? Bagaimana lain halnya dengan kondisi orang Islam di akhirat yang semasa hidupnya tidak pernah sholat tapi amal kebaikannya sangat banyak di dunia? Bagaimana keadaannya merenya? Dia tidak pernah sholat, orang Islam di akhirat selama hidupnya tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat tapi baik di dunia. Ke orang, ke tetangga baik. Gitu ya. Apakah dia berakhlak baik? Dia berakhlak bejat. Kenapa? Karena akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah dan kepada Rasul. Akhlak itu tidak boleh hanya memperhatikan kepada sama manusia saja. Ya, kepada sama manusia harus diperhatikan. Tapi yang lebih terutama adalah kepada Allah. Tunaikan hak-hak Allah. Salat, saum, dan perintah-perintah Allah tunaikan, itu akhlak mulia kepada Allah. Kalau kita memberikan hak sesama manusia, akhlak dia kepada sesama manusia baik. Tapi kenapa hak Allah tidak ditunaikan? Maka dia hanya baik kepada sama manusia, tapi bejat akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya seluruh amal-amal yang dia lakukan percuma. Sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba apa ya? Salatnya. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi kalau salatnya rapuh, maka amal-amal yang lain juga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tunaikan hak Allah terlebih dahulu, seperti salat dan yang lain-lainnya. Baru yang lain-lain kepada sesama manusia, kepada lingkungan tunaikan. Jadi seperti itu. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu tentang dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat ini adalah dosa besar kedua setelah syirik dan kufur. Dosa terbesar pertama syirik dan kufur. Yang kedua adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dikutip ayat dan hadis-hadis tentang besarnya dosa karena meninggalkan sholat. Besarnya dosa karena meninggalkan sholat lebih besar daripada mabuk, berjudi, berzina, membunuh, merampok. Kenapa? Kalau membunuh, merampok, ataupun maling yang seperti itu, dia mengambil hak sesama manusia untuk dirinya. Kalau tidak sholat, dia mengambil hak Allah. Tidak ditunaikan hak Allah oleh dirinya. Mana dosa yang lebih besar, mengambil hak sama manusia atau sang Khalik? Lebih besar mengambil hak sang Khalik. Maka dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa apapun yang dilakukan kepada sama manusia. Karena itu adalah kejahatan yang nyata kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wallahu a'lam. Apa boleh seseorang minta azab diturunkan di dunia agar tidak disiksa di akhirat? Atau bertobat dan membalas dosa dengan amal-amal semisal penghapus dosa? Yang kedua, tobat, istighfar, hapus dosa itu dengan mengamalkan banyak amal kebaikan. Istighfar menghapus dosa, tobat menghapus dosa, semua kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ini yang harus dilakukan. Jangan sekali-kali minta, ya Allah, azab apapun yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, turunkan sekarang kepadaku. Jangan. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Suatu saat ada sahabat yang sakit sangat parah. Ditengok oleh Nabi SAW. Beliau curiga.
Kata beliau, apakah kamu berdoa sesuatu? Ya. Apa doamu? Dia berdoa, ya Allah, azab apa yang akan kau timpakan kepadaku di akhirat, turunkan sekarang di dunia. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah. Gak boleh kamu seperti itu. Kalau yakin doamu dikabul, kenapa kamu gak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu orang itu didoakan oleh Nabi SAW untuk sembuh, lalu sembuh. Dan ini Nabi SAW ada isyarat melarang orang berdoa meminta azab atas dosa-dosanya ya di dunia. Ini curhat. Jika suami sudah menasihati istri, misal untuk sholat tepat waktu, nutup aurat dengan sempurna, tapi istri belum dapat hidayah. Apakah di akhirat nanti suami akan menanggung dosa sang istri jika sampai meninggal suami belum bisa merubah sang istri? Pertama, pilih istri yang sudah terdidik, jangan yang didikin. Yang sudah bagus agamanya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidattid din taribat siadak. Wanita umumnya rata-rata dinikahi karena 4 alasan. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, karena agama. Pilih wanita karena agama. Dijamin kamu tidak akan kecewa. Kamu akan bahagia. Jadi pilih karena agamanya dulu. Kalau ada pertanyaan ini belum menutup aurat, belum sholat tepat waktu di awal waktu, menunjukkan agama itu jelek, buruk. Nanti berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Dia berani menentang, nusyuz kepada suaminya. Liar gak suami? Pasti liar. Ya. Jadi pertama, pilihlah calon jodoh kita karena agamanya, bukan karena fisiknya. Gak apa-apa, cantik boleh, kaya boleh, tapi yang penting agamanya, ya. Kalau ini agamanya jelek, wajahnya jelek, miskin, aduh, menderita lahir batin dunia akhirat nanti. Pilihlah wanita yang selain cantik, kaya, terhormat, terdidik, juga agamanya solihah. Ada nggak ahwat yang seperti ini di Kerawang? Kalau ada kasih tahu. Kasih tahu aja. Nah sekarang sudah kadung memilih ahwat istri karena kecantikannya. Dengan alasan ahwat mah semua saroleh, pokoknya mah dijamin agamanya bararagus, tinggal pilih yang cantiknya. Keliru, nggak semua ahwat yang suka ngaji soleh, enggak. Jadi tetap agamanya lihat, tanya ke kawannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya, bagaimana keseharian, tanya kepada orang terdekatnya. Dan itu bisa menilai kualitas agama ahwat tersebut, ya. Sekarang sudah kadung memilih akhwat yang salah. Dikiranya solehah, ternyata enggak, ya. Maka kewajiban suami mendidik semaksimal yang dia bisa. Jangan putus asa, enggak ada batasan. Pokoknya sampai akhir hayat, baik akhir hayat suami atau istri, didik terus. Kalau sudah didik maksimal, istrinya masih tidak menurut, sebenarnya Al-Quran sudah merinci ada 3 tahapan dalam mendidik istri yang durhaka. Ini durhaka loh. Kalau tidak menutup aurat, tidak sholat tepat waktu, durhaka. Dan kemungkinan besar sikap ke suaminya juga menentang, nusus. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita istri yang kalian khawatirkan akan berbuat nusuz, durhaka, didik mereka. Kalau sudah didiknya bisa, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, jangan tidur bareng.
Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Jangan diajak ngomong, jangan ditegur, jangan disapa, biarkan dibaudat, dimusuhi, dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oh, kata Quran, wahjuruhuna, hajar mereka. Nggak boleh dipukuli. KDRT itu. Dihajar itu dimusuhi, dibiarkan. Semoga berubah. Kalau nggak berubah dididik tidak, dihajar juga nggak berubah, malah menjadi-jadi boleh pukul. Kata siapa Quran, wadribuhunna, pukul mereka. Dengan batasan tidak boleh memukul daerah wajah dan kepala. Tidak boleh menimbulkan bekas, apalagi luka, apalagi cacat. Dipukulnya dengan kampak. Oh jangan. Jangan menimbulkan bekas, jangan menimbulkan luka, apalagi cacat permanen. KDRT dong? Enggak. Karena untuk KDRT kan harus ada visumnya. Wanita dipukul oleh suami, oh lari ke polisi, ada undang-undang KDRT. Polisi akan nanya, mana bukti bahwa Anda dipukul? Bekasnya ada enggak? Dilihat di baret-baret acan. Tidak ada luka, tidak ada tapak tangan di jari suaminya yang memukulnya, enggak ada. Bisa berlanjut tuntutan? Enggak. Dipaksa berlanjut, nanti pengadilan akan bertanya mana buktinya bahwa Anda dipukul oleh suami Anda. Ada hasil visum dokter? Ada bekas? Minimal begitu habis dipukul tuh ada foto, ada videonya? Enggak ada. Enggak bisa berlanjut. Jadi tidak bertolak belakang dengan undang-undang KDRT. Karena memang ada batasan memukul. Ya. Kalau sudah dipukul, nggak ada bekasnya. Pas dipukul dia nangkis, pasang kuda-kuda. Gajak gelut. Lawan jangan. Al-Quran di ayat selanjutnya menyatakan, ya, kalau sudah tidak bisa dididik seperti itu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri, rembukan. Mau putus, mau terus. Kalau putus, ya sudah. Kalau terus, ada kesepakatan. Jangan durhaka lagi. Dan syariat menyatakan wanita yang sudah susah didik seperti itu lebih baik cerai. Kalau nggak dicerai, doanya si suami tidak akan dikabul oleh Allah. Selama istrinya bejat seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Daud dan At-Tirmidzi menyatakan, "Salasatun idza da'allaha lam yastajib lakum." Lam yastajib lahum. Ada 3 golongan manusia, bila mereka berdoa kepada Allah tidak akan dikabul doanya. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi tidak diceraikan juga. Bisa awet tapi rajatnya. Kalau seorang istri durhaka terus, ngebatin nggak suami? Ngebatin lah, ya. Bisa TBC dia. Maka syariat membolehkan dia menceraikan istrinya apabila sudah tidak bisa dididik seperti itu, ya. Kalau suami sudah maksimal berusaha tapi si istri tetap saja dalam kedurhakaannya, maka suami tidak akan dituntut karena kedurhakaan istri, karena dia sudah maksimal berusaha, ya. Mungkin bandolnya kelewatan, nggak bisa dirubah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman anak punya hutang, tidak membayarnya sampai anak capek nagihnya. Biasanya yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ya. Dan anak pasrah. Anak sudah bilang, anak pernah bilang pada teman anak, kalau nggak mau bayar, anak akan menagihnya di akhirat. Apakah boleh seperti itu? Karena anak sudah capek nagihnya. Cuma janji-janji terus. Iya, mau diancam mau tidak di akhirat mah pasti. Kecuali kalau dilunaskan. Ya sudah, sedekah infak saja. Tapi kalau tidak dilunaskan di akhirat mah pasti.
Tapi dibayarnya bukan dengan uang lagi, nggak berlaku uang di sana. Nggak ada supermarket, nggak ada pasar, nggak ada jajanan. Dengan apa dibayarnya? Dengan pahala. Pahala orang yang berhutang diambil dan diberikan kepada orang yang memberi hutang. Lumayan ya, lumayan. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan yang berhutang cepat lunasi ya. Daripada nanti pahala kita berkurang. Eker ma eker. Apa eker ma eker? Sudahlah kita pahalanya nggak seberapa. Dosa sudah numpuk. Di akhirat satu-satunya modal untuk bahagia di akhirat yaitu pahala dikasih ke orang. Sudah sedikit dikasih. Kalau pahalanya habis, hutangnya masih banyak, nanti dosa orang yang memberi hutang itu diambil dan dibebankan ke kita. Pahala habis, dosa menumpuk. Bangkrut. Saya diberikan kelebihan rezeki tah gening untuk mendirikan sebuah perusahaan atau PT. Ya meren. Tapi sangat terganjal hati ini oleh pajak yang sangat berat. Adakah nasihat Ustadz perihal hukum pajak? Kita tidak bisa menghindari pajak. Menghindarinya bermasalah, memberi madarat. Bisa dihukum ya, bisa dipenjara dengan tuduhan penggelapan pajak. Walaupun dalam Islam tidak ada pajak, tapi kalau di negara yang mengharuskan kita bayar pajak, ya bayar. Bukan karena menganggap halal terhadap hal itu, tapi untuk menghilangkan madarat. Bayar. Kecuali kalau kita mau memperoleh kesulitan, boleh. Motor, mobil ada pajak? Ada pajak, jangan dibayar. Paling ditilang. Setiap ada razia kena, setiap ada razia kena, gitu kan? Dan pajaknya makin apa? Berlipat. Daripada begitu sudah bayar. Sekali lagi bukan karena menganggap halal, tapi untuk menghindari madarat atau kesulitan dalam kehidupan kita, maka bayarlah ya. Ketika kita mau menguburkan jenazah bertepatan sholat zuhur, apakah penguburan dilanjut atau kita sholat zuhur dulu? Ya perhitungkan atuh. Pas 11:30, jangan dulu dikuburkan, sebentar lagi zuhur nih. Nanti habis zuhur, sholatkan dulu gitu, habis zuhur sholatkan ba'da zuhur. Atau boleh disolatkan sebelum zuhur. Tapi dikuburkannya nanti setelah sholat zuhur. Jadi seluruh aktivitas kita berpatokan kepada jadwal sholat, apapun itu. Jadi jangan sampai ada sebuah agenda, kegiatan yang melanggar waktu sholat. Tapi sesuaikan dengan jadwal waktu sholat, apapun itu. Main bola, kita futsal, boleh. Tapi jangan pas 11:30 atau pas lagi seru-serunya azan. Kagok engkewe berjamaah sesama kita. Nggak boleh. Kalau mau sok dari jam 9, jam 10 ya. Sebelum zuhur sudah selesai, sudah mandi, fresh, kemudian azan sholat. Atau kalau mau nanti setelah sholat. Demikian juga kegiatan dunia yang lainnya, maka perhitungkan waktu sholat. Sholat sebagai jadwal pokok dari kegiatan kita, jadwal kegiatan lain tidak boleh melanggar waktu sholat, termasuk menguburkan jenazah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Saya melihat video lama Ustadz janggotnya putih, mungkin bapak saya itu, tapi sekarang hitam. So what gitu loh. Gak hitam, ini coklat. Natural brown.
hanya kelihatan seperti hitam. Memang sunnahnya, siapa yang pernah ikut kajian di Lipo Cikarang tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau itu ubannya tidak sampai 20 helai. Tapi beliau cat dengan warna selain hitam. Dan itu sunnah. Sehingga bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu putih semua. Oleh Nabi SAW disuruh, kenapa engkau tidak cat rambutmu? Jadi mengecat uban itu sunnah. Tapi hanya uban. Adapun orang yang masih hitam, remaja, pemuda, masih hitam, dicat dengan warna lain, warna jadi coklat, jadi pirang, biar dianggap bule gitu, maka itu tidak boleh. Yang sunnah hanyalah mengecat uban, baik jenggot ataupun rambut. Bayangkan Nabi SAW ubannya tidak sampai 20 helai, tapi beliau dicat. Apalagi yang lebih, apalagi kalau yang putih semuanya. Bukan karena ingin terlihat lebih muda, ya juga. Cuma yang lebih utama mengamalkan apa? Sunnahnya. Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun efeknya kelihatan lebih muda dari usianya, itu mah bonus. Bonus saja ya. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.